Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Per Pemindo. Tetap semangat untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Saya akan coba membaca media online Vius Indonesia pada Minggu 2 Oktober tahun 2022. Surat terbuka tenaga kerja wanita di Arab Saudi untuk pemerintah Indonesia. Vius Indonesia Co Jakarta, sejumlah tenaga kerja wanita Indonesia di Arab Saudi membuat surat terbuka kepada pemerintah Indonesia yang isinya meminta bantuan agar bisa kembali ke tanah air. Dalam surat terbuka tersebut, mereka menceritakan beberapa perlakuan yang dirasakan kurang manusiawi, seperti dipaksa tetap bekerja meski sedang sakit oleh majikan. Nah, ini kan tentu kalau memang ini benar surat terbuka dari PMI, kita tidak mengerti apakah ini mereka itu bekerja secara resmi ataupun secara ilegal. Nah, apapun bentuknya, tentu pemerintah melalui KBRI yang ada di Saudi tetap ini harus melihat ataupun meninjau, ataupun dengan adanya surat terbuka ini tentu melakukan tindak-tindakan terhadap warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Apakah benar mereka dipaksa sedang sakit ataupun ya ini perlu pembuktian semualah. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah kita melalui KBRI, apakah mereka itu bekerja secara resmi ataupun tidak. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah jangan ini ditutupi oleh KBRI. Kami meminta dan memohon, apakah mereka itu bekerja secara resmi ataupun tidak. Nah, ini mungkin kalau ini diberangkatkan secara ilegal, tentu ini harus diusut. Apakah mereka ini berangkat melalui calo, apakah melalui oknum P3NI. Nah, kalau ini memang terbukti ada calo ataupun oknum P3NI yang terlibat, ini harus diberi tindakan sanksi yang tegas. Nah, tentu tidak di situ saja. Kalau ini kita bahas berkenaan tentang oknum ataupun berangkat bekerja secara unprocedural, tentu ini ada pihak-pihak oknum-oknum yang membantu atau meloloskan warga negara Indonesia ini bekerja secara ilegal. Ini perlu ada tindak tegas terhadap pemerintah melalui, kalau memang BP2MI ataupun kementerian ataupun aparat lain ataupun kepolisian Panglima sudah melakukan hal-hal untuk memberantas ataupun mencegah, sampai saat ini pun tidak bisa diatasi, apakah Presiden Jokowi harus turun tangan memerintahkan aparat-aparat penegak hukum benar-benar dengan tegas dan serius untuk memberantas mafia-mafia perdagangan orang ini. Kalau itu yang memang harus dilakukan, ya saya harap Presiden kita turun tangan untuk memberantas mafia-mafia, oknum-oknum yang terlibat, terutama baik itu di bandara, baik itu di laut, darat, dan udara. Siapapun oknum pemerintah yang terlibat dalam membantu meloloskan warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal. Ini kan tentu di mana rasa kemanusiaan kita, baik itu calo-calo, baik itu oknum yang membantu ataupun oknum P3NI yang ikut menempatkan warga negara Indonesia bekerja secara ilegal. Di mana hati nurani Anda?
di mana peri kemanusiaan Anda jika ini terus-menerus warga negara dibujuk rayu, ditipu dengan cara-cara perdagangan orang dan menguntungkan diri sendiri. Ini harus ditindak tegas. Jangan sampai rakyat kita ketipu, ingin mencari nafkah rezeki di luar negeri, ternyata mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuatu hal terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Ini tentu kita sangat sayangkan. Jangan sampai kita terlibat untuk menempatkan warga negara Indonesia bekerja secara ilegal. Mari kita selaku asosiasi, ada 4 asosiasi yang ada di Indonesia ini, asosiasi Ajapti, Aspataki, Imstataki, dan Perpemindo. Mari selaku ketua umum harus sering, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anggotanya agar tidak menempatkan warga negara Indonesia bekerja secara ilegal. Jika para ketua umum ataupun pengurus sudah mengingatkan anggotanya agar tidak menempatkan calon tenaga kerja ataupun warga negara Indonesia ke luar negeri secara ilegal, tapi jika terbukti mereka menempatkan, itu adalah menjadi tanggung jawab anggotanya masing-masing. Yang paling penting, asosiasi harus berani bersuara kepada anggotanya. Jangan asosiasi ikut terlibat di dalamnya ataupun melindungi anggotanya dalam menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Tentu ini kita sangat sayangkan jika ada dalam tanda kutip asosiasi yang melindungi anggotanya. Mudah-mudahan 4 asosiasi itu tetap berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia bekerja secara yang benar. Nah, tentu alangkah indahnya jika 4 asosiasi ini adalah usulan. Jika 4 asosiasi ini mau duduk bersama-sama, hilangkan egois masing-masing, begitu juga oknum-oknum yang terlibat, BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja ataupun Kemlu dan instansi terkait mau melakukan, membuat kesepakatan bersama bahwa mari bagaimana caranya kita bersama-sama terutama asosiasi membantu pemerintah dalam rangka pencegahan agar anggotanya tidak menempatkan warga negara Indonesia secara unprosedural. Mari kita mulai dari P3MI dulu. Kita lakukan pada diri kita dulu, termasuk segenap pengurus asosiasi yang ada. Harus itu kita lakukan. Mari kita tertibkan diri kita tunjuk pada diri kita bahwa kita ingin menempatkan warga negara Indonesia secara resmi. Itulah kegunaannya asosiasi. Mari kita rapatkan barisan 4 asosiasi bersama pemerintah, kita bantu pemerintah. Tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Masyarakat siapapun termasuk asosiasi, termasuk masyarakat lain harus mau membantu pemerintah agar warga negara Indonesia tidak tertipu, bujuk rayu, oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab dalam memperdagangkan ataupun mempekerjakan warga negara Indonesia secara ilegal. Saya lanjut. Kami memohon agar pemerintah bisa memulangkan kami dari Arab Saudi. Kami di sini merasakan betapa pedihnya, terutama bagi yang sakit tetap harus bekerja. Bunyi penggalan surat terbuka yang diterima oleh Vios Indonesia Ko Jumat pada tanggal 39 tahun 2022. Mereka juga menyampaikan keadaan mereka yang ternyata tidak sesuai
dengan perjanjian awal surat akan diterbangkan oleh sponsor. Menurut mereka, sponsor yang membawa mereka hingga Arab Saudi ini saat ini adalah tidak lagi bertanggung jawab. Loh, kenapa harus sponsor? Kalau memang kita tidak mempunyai dari yang saya baca ini bahwa, tapi kita bisa menduga kalau ini diberangkatkan oleh sponsor, itu artinya mereka kita duga berangkat secara non prosedural. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab KBRI untuk menselusuri warga negara kita yang ada di Arab Saudi itu, apakah benar mereka melalui sponsor ataupun melalui calo ataupun melalui oknum P3MI. Ini harus diperjelas. Nah, kalau ini memang dilakukan oknum P3MI, ya harus ditindak tegas sesuai aturan yang ada. Diberi sanksi, pencabutan SIUP, proses hukum. Harus tindak tegas. Nah, kami minta BP2MI juga buat rekomendasi. Harus jelas dan tegas. Jangan sampai, ya kan, kejadian-kejadian terus-menerus sampai saat ini. Semenjak kepemimpinan Kepala BP2M Beni Ramdhani, kalau tidak salah belum ada lagi yang sampai ke pengadilan. Kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah. Belum sampai, kan BP2M banyak sekali melakukan penggerbekan, apakah sudah sampai di proses ke pengadilan ataupun belum. Nah, ini kami sendiri belum punya data itu. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Duduklah bersama, ya kan, antara pemerintah dan P3MI. Nah, juga kita harus berpikir bahwa khususnya untuk ke Timur Tengah, kita tahu SPSK, tapi sampai saat ini belum bisa berjalan, belum bisa menempatkan. Kalau memang itu baik, SPSK itu benar, bisa menempatkan, itu untuk menjadi pilot project, setelah itu P3MI yang lain pun bisa menempatkan, is okay. Tapi sampai kapan SPSK ini CPMI bisa ditempatkan? Sampai sekarang menurut saya belum ada tanda-tanda SPSK untuk bisa menempatkan CPMI. Apa mungkin saya kurang informasi? Ya, kita doakan aja SPSK bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, agar P3M lain juga bisa menempatkan. Nah, semestinya saya berharap kepada pemerintah, bukalah seluas-luasnya peluang kerja di negara penempatan. Berpikirlah bagaimana pemerintah membuat regulasi-regulasi itu agar bisa dipermudah, agar biar bisa dalam penempatan itu cepat, mudah, dan tepat sasaran. Kira-kira demikian. Kenapa? Nah, ini juga bisa berakibat karena mungkin saja prosedur yang sulit, akhirnya mereka ingin bekerja, mungkin kita tidak bisa sulit juga kita menghalang-halangi, karena mungkin ada juga beralasan ini kebutuhan perut dan lain-lain. Tetapi peraturan ya tetap peraturan. Kalau memang itu dilarang karena ingin bekerja ke luar negeri, kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah diatur. Nah, satu solusinya buka peluang kerja di luar negeri yang seluas-luasnya. Buat aturannya yang sesingkat-singkatnya. Jangan lagi banyak kursi, terlalu banyak kursi, terlalu ini. Ini juga akan melakukan hambatan.
ini juga akan mempersulit. Diberi permudah, ya kan? Permudah bukan melanggar aturan, tidak. Mana sih yang penting itu aturan? Seperti asuransi, ya kan? Paspor, medikal, ya kan? Nah, tentang pembiayaan, apakah itu menjadi suatu kewajiban harus melalui perbankan? Nah, kalau memang TKI-nya punya biaya, kenapa harus dari perbankan? Kita harus pisahkan antara formal dan informal. Nah, kalau memang informal itu tidak membutuhkan biaya, kenapa harus pakai biaya? Misalnya sebelum berangkat, jika memang P3MI itu bisa membiayai, ya kenapa harus minjem? Nah, ya kan? Mungkin kalau untuk formal, jadi harus terpisah juga. Ini menurut saya, ya kan? Ini hanya usulan saja, ya kan? Kalau memang bisa diterima, ya alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya alhamdulillah juga. Namanya usulan. Ya kan tentu dipisah dengan biaya penempatan formal dan informal. Ya kan begitu. Kalau memang informal itu tidak perlu ada pinjaman, ya kenapa harus diberi pinjaman? Cuman perlu dibatasi saja berapa gaji selayaknya. Ini yang perlu dinegosiasi pemerintah kita ke luar negeri. Minimal gaji, maksimal gaji. Kalaupun bisa ada deduction-nya, ya dikasihlah minimal dan maksimalnya berapa. Sudah. Nah, masalah nanti misalkan P3MI mendapatkan jasa, yaitu kan pintar-pintar, namanya ini kan bisnis. Tapi kalau semua diatur, bagaimana P3MI bisa bergerak luas, ya kan? Nah, mungkin kalau formal, ya bisa saja kan, karena formal itu menggunakan biaya yang besar, bisa saja mereka melakukan pinjaman, ya toh bisa juga dijembatani oleh pemerintah, ya kan? Tapi kalau informal ini mungkin bisa terpisah, ya kan? Nah, seandainya ini kan harus luas lah kita. Jangan terlalu kaku pemerintah. Ya kan? Jangan juga terlalu dipaksakan sampai sekarang. Contoh misalnya pelatihan, kan itu terlalu dipaksakan juga. Ya kan? Jadi jangan kita memaksakan sesuatu yang mungkin itu tidak perlu terus kita paksakan. Ya kita semua cinta tanah air lah, merah putih lah semua. Gak ada kita yang namanya tidak merah putih. Ya kan, pasti kita merah putih, ya kan. Nah, tetapi jika memang itu bisa dipermudah, kenapa harus kita persulit? Itu loh kira-kira. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat, ya disingkirkan. Tapi kalau ada manfaatnya, itu datangnya dari Allah. Karena saya manusia biasa, punya khilaf dan punya salah. Ini adalah menjadikan suatu introspeksi diri kita lah. Sama-sama bagaimana yang terbaik, jalan keluar, PMI diuntungkan, P3MI diuntungkan, pemerintah juga sama mendapatkan devisa mungkin yang akan lebih meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang, walaupun kita tahu devisa sekarang ini merosot. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada ucapan kata saya yang keliru, yang tidak tepat, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Heri Darman dari channel Ber Pemendo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.